Innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap gak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus. Paham ya? Saya kerja ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya? Ya itu hukumnya jelas sekali. Sering dapat pertanyaan, pengaduan tentang dosa riba. Karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran. Maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir. Ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi? Ulama yang menghalalkan bunga bank. Syekh Ahmad Thayyib, beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Kemudian siapa lagi? Ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, Ilmu Usul Fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama zohir
kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat, dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi faktor yang utama adalah finansial, maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang. Masalah bunga bank ini mahalul khilaf, tempatnya perbedaan pendapat para ulama. Harus menghormati, menghargai. Jangan menuding orang yang menghalalkan bunga bank dituding menghalalkan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Emangnya masyarakat biasa ulama itu fatwanya hasil ijtihad panjang. Itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran. Wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani. Iku ora meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bang diwalik, wong melarat malah ra iso utang bang. Ini syarat utamanya nganggo jami. Sing utang wong sugih. Barang kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah, negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Jadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus. Benten, Pak. Ndak, ini penting niki balik pentingnya ulama omong. Ya gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ono proses transfer informasi, ono proses pendidikan. Ngomongnya penting. Tapi yang bermutu loh, mau kan value diril alim ora jahil loh. Anak jahil ngomong malah ngacok no masalah. Ngalim yo ngalim yo ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah. 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu, sapi pak. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa. Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap tidak adil. Dia tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak apa?
emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap nawa emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus nawa emas. Nah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa iki rugi aku. 2 juta dhisik mek 2 juta saiki, setengah saiki wis akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku sik rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, barokah diskusi ini kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai iki iku masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul, subhat ya Gus, ana subhat.